Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini, saya mau membahas satu topik yang ditanyakan oleh subscriber Baca Saham dengan pertanyaan sebagai berikut. Terima kasih atas pencerahannya. Izin tanya untuk WIIM. Sepertinya penurunannya mirip dengan saham-saham rokok yang lain. Ditunggu pencerahan lanjutannya tentang WIM. Sukses selalu untuk channel Baca Saham. Jadi pada video kali ini saya mau membahas untuk saham rokok yaitu WIIM dibandingkan dengan HMSP maupun dengan GGRM. Kita langsung masuk saja di sini. Kita lihat untuk kinerja harga saham selama tahun 2025. Harga saham WIM masih naik 18,5%. Untuk GGRM masih turun 30,8% dan HMSP turun 6,3%. Jika kita tarik dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi, katakanlah dalam 5 tahun terakhir. Saham WIM masih naik 234%, GGRM turun 81%, dan HMSP masih turun 64%. Dari data ini kamu bisa melihat adanya perbedaan. Untuk saham GGRM dan HMSP mengalami penurunan yang signifikan dalam 5 tahun terakhir. Sedangkan untuk saham WIM ternyata masih menghasilkan kenaikan yang luar biasa, yaitu 234%. Kita lihat untuk perbandingan laba 3 saham ini. Pertama dari WIIM, di Q1 tahun 2025 labanya 73 miliar, GGRM 104 miliar, dan HMSP 1,9 triliun rupiah. Kamu bisa lihat untuk skala perusahaan. HMSP memiliki skala yang jauh berbeda dibandingkan WIIM dan GGRM dengan skala yang jauh lebih besar. Tapi sayangnya, untuk HMSP labanya mengalami penurunan di Q1 dibandingkan tahun 2024. Begitu juga dengan GGRM yang turun sangat signifikan. Untuk saham WIIM juga ternyata pada Q1 tahun 2025 masih mengalami penurunan. Dari aspek laba, 3 saham ini menampilkan angka laba yang berbeda. Saham HMSP memiliki laba yang paling besar, diikuti saham GGRM dan kemudian saham WIIM. Tapi untuk sisi growth-nya, saham GGRM memiliki growth yang mengalami penurunan sangat signifikan dari 596 di Q1 tahun 2024 menjadi 104 di Q1 tahun 2025. Dari data ini saja kamu bisa lihat bahwa 3 saham ini memiliki skala yang berbeda. Nah jadi, karena HMSP memiliki skala yang jauh lebih besar, pada video kali ini saya mau fokus saja membahas saham WIIM dan saham GGRM. Kita lihat dari sisi pergerakan harga sahamnya. Apakah memang benar WIIM ini mengalami penurunan yang signifikan seperti saham GGRM dan HMSP? Berdasarkan data 5 tahun terakhir, tadi kamu temukan informasi bahwa WIIM masih mengalami kenaikan harga saham sebanyak 234% berdasarkan data yang ada di aplikasi Stockbit ini. Nah, tapi untuk saham GGRM dalam 5 tahun terakhir masih turun 81%. Kita lihat untuk grafik harga sahamnya. Sebenarnya jika kamu lihat di sini, saham WIIM juga mengalami penurunan yang signifikan jika melihat dari harga tertinggi yang pernah mereka capai. Dari data ini bisa kamu lihat harganya sempat di atas Rp3.000 tapi kini hanya di angka Rp835 saja. Lebih detailnya kita lihat di sini. Harga tertinggi berdasarkan data di aplikasi Stockbit untuk saham WIIM adalah Rp3.850 dan harga saat video ini dibuat di angka Rp835. Itu artinya jika dibandingkan dengan harga tertinggi yang pernah dicapai oleh perusahaan ini terjadi penurunan yang cukup signifikan. Mari coba kita hitung. Harga tertingginya dikurangi dengan harga saat ini, kemudian kita bagi dengan harga tertingginya, Rp3.850. Nah ternyata saham WIIM juga sudah turun di atas 51%. Padahal berdasarkan data di aplikasi Stockbit ini masih mengalami kenaikan yang signifikan. Itu artinya tergantung cara pandang kita. Kita mau mengukur naik turun harga saham dari sisi yang mana. Apakah sisi year to date-nya, apakah sisi year on year-nya selama 5 tahun, apakah sisi harga tertingginya dibandingkan harga saat ini atau bagaimana. Yang jelas untuk saham GGRM dan saham WIIM ini memang terlihat adanya penurunan. Bukan hanya 2 saham ini saja. HMSP juga yang merupakan salah satu saham terbesar di industri rokok juga mengalami hal yang sama untuk penurunan harga sahamnya. Dengan kata lain, WIIM ini juga sebenarnya masih mengalami penurunan dari sisi harga sahamnya jika dibandingkan dengan harga tertinggi yang pernah mereka capai. Kamu tentu tahu bahwa industri rokok banyak mengalami sentimen negatif dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal itu terbukti dengan saham GGRM yang mana labanya turun signifikan dari awalnya 596 menjadi 104. Pertama kita lihat dulu dari valuasi PBV saham GGRM.
Kamu bisa temukan informasinya, saham ini dihargai pada angka 0,29 kali. Sedangkan saham WIIM, PBV-nya jauh lebih tinggi dengan angka PBV saat video ini dibuat di angka 0,88 kali. Menarik bukan? WIIM memiliki laba yang lebih kecil dari GGRM. Tapi dari sisi valuasi PBV, WIIM dihargai pada angka yang lebih tinggi atau bisa dikatakan lebih mahal dibandingkan GGRM jika dibandingkan dengan modal per lembar sahamnya. Apakah kamu pernah berpikir bahwa GGRM yang dulunya memiliki rata-rata PBV 2 kali, kini PBV-nya hanya 0,29 kali saja? Sedangkan untuk WIIM, kamu bisa lihat sini PBV-nya cukup netral dengan angka sekitar 0,88 kali untuk waktu 10 tahun terakhir. Ini merupakan hal yang cukup menarik karena GGRM dari segi skala perusahaan memiliki nominal laba yang lebih besar dibandingkan WIIM. Tapi dari sisi PBV, WIIM ini dihargai pada angka yang lebih tinggi. Apakah itu berarti di kemudian hari ada potensi WIIM ini mengalami penurunan harga lebih dalam lagi? Kita tunggu saja ke depannya seperti apa. Yang jelas dari aspek dividen jika dibandingkan dari data tahun 2020 sampai tahun 2025, WIIM konsisten membagikan dividen. Memang angka dividen per share-nya cukup fluktuatif. Tapi untuk saham GGRM mereka sempat absen membagi dividen di tahun 2020. Mungkinkah hal itu yang menyebabkan GGRM ini lebih kurang diminati dibandingkan WIIM ini sehingga menyebabkan angka harga sahamnya dihargai pada PBV yang lebih tinggi? Selain itu kamu bisa lihat juga memang dari nominal laba GGRM lebih besar dari WIIM di Q1 tahun 2025. Tapi dari aspek penurunannya, GGRM mengalami penurunan laba yang signifikan. Sedangkan untuk WIIM saja, memang labanya turun dari 91 menjadi 73. Tapi penurunannya jika kita hitung sekitar 19%. Untuk GGRM, memang dari sisi nominal labanya lebih besar dibandingkan WIIM. Tapi dari penurunan labanya, bisa kita hitung di sini, angka penurunannya cukup signifikan dengan nominal sekitar 82%. Kamu mungkin perlu hitung lagi dan validasi angka-angka yang saya tampilkan ini agar supaya tidak ada kesalahan perhitungan ataupun data yang ditampilkan. Bisa kamu gunakan untuk laporan keuangan kedua saham ini, baik itu GGRM dan WIIM. Silakan kamu bandingkan dari aspek pendapatannya, seperti contoh ini GGRM memiliki pendapatan sekitar 23 triliun dan WIIM pendapatannya sekitar 1,3 triliun. Dari segi skala perusahaan saja terlihat perbedaan yang cukup mencolok untuk aspek pendapatannya, begitu juga dengan beban pokok penjualan. Dari sisi laba kotor, kamu bisa lihat di sini untuk perbedaan dari dua saham ini. GGRM memiliki laba kotor sekitar 2 triliun rupiah, sedangkan WIIM hanya 301 miliar rupiah saja. Tapi GGRM memiliki beban usaha yang juga jumbo dengan angka 1,8 triliun, sehingga laba usahanya turun drastis menjadi 315 miliar rupiah saja. Untuk WIIM, labanya juga dipotong untuk beban-beban yang lain sehingga laba usahanya menjadi 95,6 miliar rupiah. Kamu bisa lihat untuk detail informasinya berdasarkan laporan keuangan yang bisa kamu download secara gratis di website resmi IDX. Nah, apakah menurut kamu WIIM ini bisa turun lebih dalam lagi? Jika kita ukur dari sisi valuasi PBV-nya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi ingat, ini hanya prediksi saja. Bisa saja harganya kembali naik, bahkan menyentuh angka yang lebih tinggi lagi dari harga saham saat video ini dibuat. Tapi tidak menutup kemungkinan juga harganya turun lebih dalam lagi. Karena dari aspek PBV, jika kita bandingkan dengan GGRM yang memiliki skala lebih besar, GGRM ini dihargai pada PBV yang jauh lebih rendah dibandingkan WIIM. Tapi ingat, untuk GGRM tentu juga ada alasan karena labanya turun signifikan, begitu juga dengan konsistensi pembagian dividennya. Sehingga kedepannya kita lihat saja apakah harga saham GGRM yang bisa mengalami kenaikan signifikan atau malah harga saham WIIM yang mengalami penurunan. Intinya kamu perlu mempertimbangkan berbagai kondisi untuk mengantisipasi semua kemungkinan resiko yang siap kamu hadapi. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan sebagai informasi, sebelumnya juga saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, apakah kamu pernah berpikir apa jadinya jika kita beli cicil satu lot setiap awal bulan untuk beberapa saham besar? Kita tidak menggunakan metode yang aneh-aneh, hanya lakukan rutin beli satu lot setiap awal bulan. Jangka waktu yang digunakan adalah dalam 10 tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2016 hingga tahun 2025. Tapi ingat, apa yang ditampilkan pada video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Data di masa lalu tidak selalu sama di masa depan. Selain itu, mohon cek lagi datanya. Bisa saja ada salah input atau hitung. Cek juga dari sisi stock split. Apakah harga yang ditampilkan sudah disesuaikan dengan stock split atau belum? Berhubung data ini saya hanya kutip dari aplikasi sekuritas Mirai Aset. Tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk saja ke dalam pembahasannya. Saham pertama adalah saham Astra International.
Informasi di sebelah kiri ini merupakan data dari historical harga saham untuk saham ASII dalam beberapa tahun terakhir ini merupakan harga pembukaan yang kita gunakan pada perhitungan ini. Kamu bisa lihat untuk harga pembukaan dari setiap bulan dari tampilan yang ada ini. Nah, coba kita hitung. Average harga untuk tahun 2016 hingga tahun 2025 pada bulan Juli sekitar 6.439. Nah, kita asumsikan terjadi pembelian sekitar 115 kali. Karena jika kita tarik mundur, maka terjadi sekitar 115 bulan sejak periode waktu yang kita gunakan. Apabila kamu melihat datanya di sini, sejak bulan Januari tahun 2016 hingga bulan Juli tahun 2025 ada sekitar 115 kali transaksi. Itu artinya modal yang dikeluarkan sekitar 74 juta sekian. Dan berdasarkan harga per Juli tahun 2025, harga pembukaannya 4.490, artinya masih floating loss 30,27% atau sekitar 22,4 juta rupiah. Oke, saham kedua adalah saham BBCA dengan harga rata-rata sejak tahun 2016 hingga Juli 2025 adalah 6.424. Dengan asumsi 115 kali pembelian, maka modalnya sekitar 73.870.500. Dengan harga di awal pembukaan Juli tahun 2025 dengan angka 8.750, artinya masih ada floating profit sekitar 36,22% atau sekitar 26,75 juta rupiah. Kemudian saham BBNI dengan average harga sekitar 3.816 sejak tahun 2016 dan modal yang dikeluarkan sekitar 43.888.000. Harga per Juli tahun 2025 adalah 4.120 dan dengan kata lain floating profit sekitar 7,96% atau sekitar 3,4 juta rupiah. Kemudian ada saham BRI. Harga rata-rata sejak tahun 2016 adalah 3.892. Modalnya untuk 115 kali pembelian sekitar 44,7 juta. Harga per awal Juli tahun 2025 adalah 3.780. Floating loss-nya sekitar minus 2,87% atau sekitar 1,28 juta rupiah. Kemudian untuk saham BMRI, harga rata-ratanya sekitar 4.012. Untuk 115 kali pembelian mengeluarkan dana sekitar 46,13 juta. Dengan harga per awal Juli 4.900, artinya masih floating profit sekitar 22,13% atau sekitar 10,21 juta rupiah. Kemudian ada saham ITMG dengan harga rata-rata sekitar 20.854 dan modalnya sekitar 239 juta untuk 115 kali pembelian. Harga per awal Juli adalah 22.125. Dengan kata lain, masih ada floating profit sekitar 6,10% atau sekitar 14,62 juta rupiah. Kemudian saham PTBA dengan harga rata-rata 2.781 dan modalnya sekitar 31,97 juta untuk 115 kali pembelian. Harga per awal Juli adalah 2.470 atau masih floating loss sekitar 11,18% yang jika dalam rupiah sekitar 3,5 juta rupiah. Kemudian saham UNTR dengan harga rata-rata Rp24.949 dan membutuhkan modal sekitar 286 juta dan harga rata-rata per awal Juli adalah 21.275. Dengan kata lain, masih ada floating loss sekitar 14,73% atau 42,24 juta rupiah. Dan saham terakhir adalah saham TLKM dengan harga rata-rata 3.706 dan butuh modal sekitar 42,6 juta. Harga per awal Juli adalah 2.800. Dengan kata lain masih ada floating loss sekitar 10,42 juta rupiah. Nah, dari beberapa saham yang kita bahas ini, entah itu Astra International, BBCA, BBNI, BBRI, BMRI, ITMG, PTBA, UNTR, dan TLKM, kamu bisa lihat sendiri untuk perhitungan simulasinya seperti apa. Tapi ingat, mohon cek lagi datanya, bisa saja ada salah input atau salah hitung. Berhubung ada beberapa saham yang telah melakukan stock split dalam waktu 10 tahun terakhir ini, sehingga kamu juga harus menyesuaikan untuk harga saham yang digunakan, apakah telah dihitung dari sisi stock splitnya atau belum. Karena tentunya hal itu akan berpengaruh terhadap perhitungan harga rata-rata dan juga modal yang dibutuhkan. Tapi setidaknya dengan data rekapan yang bisa kamu lihat di sini, kamu jadi tahu saham mana yang masih menghasilkan floating profit dan saham mana yang masih menghasilkan floating loss hingga video ini dibuat berdasarkan data pembukaan awal Juli tahun 2025.
ASII masih minus 30%, BCA positif 36%, BNI positif 7,9%, BRI minus 2,8%, Mandiri plus 22%, ITMG plus 6,1%, PTBA minus 11%, UNTR minus 14%, dan TLKM minus 24%. Dari beberapa saham besar yang kita bahas ini, menurut kamu manakah saham yang baik dilakukan dollar cost averaging setiap bulannya? Tentu saja kita belum mempertimbangkan unsur dividen, karena saham-saham yang saya bahas ini merupakan saham-saham yang loyal membagikan dividen dengan yield yang bervariatif. Ada yang yieldnya hanya sekitar 3%, tapi ada yield yang bisa mencapai 15 bahkan 20% apabila labanya mengalami kenaikan dengan sangat signifikan. Jadi, pastikan kamu juga menghitung potensi dividen yield yang bisa diterima setiap tahunnya dari saham-saham ini. Tapi pada video kali ini saya hanya fokus membahas dari sisi capital gain ataupun capital loss-nya. Saya tidak menggunakan unsur dividen karena itu sudah sering saya bahas pada video-video yang lain. Nah, apakah menurut kamu ada saham yang menarik untuk dilakukan dollar cost averaging setiap bulannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan saham-saham yang kita bahas ini bukan rekomendasi, tapi hanya sebagai informasi saja. Ini merupakan cerminan apabila kamu rutin melakukan dollar cost averaging untuk saham-saham besar. Kamu mungkin bisa memilih beberapa saham dan tidak fokus hanya kepada satu atau dua saham saja. Tapi sebaliknya, ada juga dari kamu yang mungkin memiliki portofolio terkonsentrasi. Artinya kamu hanya tertarik kepada jumlah saham yang sedikit, tapi memiliki modal yang besar. Dibandingkan kamu harus menyebar modalmu untuk beberapa saham yang lebih banyak. Semuanya tergantung kepada kamu sendiri. Apakah kamu tipe yang konsentrasi atau diversifikasi? Karena pada intinya kita akan melihat total portofolio yang bertumbuh atau menurun. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Sebagai informasi, beberapa tahun yang lalu saya sudah sempat menulis satu e-book yang dengan judul Strategi Nabung Saham. Untuk e-book ini berfokus kepada metode nabung saham yang sangat identik dengan dollar cost averaging. Apabila kamu tertarik melakukan pembelian, silakan chat saja pada nomor WA di awal atau di akhir video ini. Dan sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list e-book baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara analisa laporan keuangan. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.